Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Melani Perdana Putri dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan NIM 0191133181. Nah, jadi pada kali ini, di video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi. Apa sih sebenarnya komunikasi dan mengapa sangat penting komunikasi bagi manusia? Nah, sebagai manusia, tentunya kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan yang namanya interaksi dengan sesama. Karena tentu saja kita tidak dapat hidup sendiri. Dengan berinteraksi itulah terjadilah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat krusial, karena tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bertahan hidup tanpa berkomunikasi. Bahkan seorang bayi pun pastinya dia memiliki cara-cara untuk berkomunikasi dengan lingkungannya yang tentu saja berbeda dengan orang dewasa yang berkomunikasi mungkin melalui percakapan ataupun melalui surat ataupun handphone. Bayi cenderung menunjukkan atau berekspresi, berkomunikasi menggunakan body language. Jadi misalnya mereka tidak menyukai sesuatu atau cenderung kurang nyaman, mereka akan banyak bergerak ataupun menangis. Nah, komunikasi di sini bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur juga, ataupun mempengaruhi dan mengendalikan pemikiran ataupun perilaku orang lain melalui perilaku psikologis. Jadi, untuk dapat berinteraksi ataupun mempengaruhi ataupun mendapat persetujuan dari orang lain, kita tentunya harus menguasai cara-cara berkomunikasi yang baik dan benar. Sebenarnya, komunikasi itu sendiri bukanlah hal yang baru, karena pada hakikatnya sejak awal manusia diciptakan, sejak manusia ada di dunia, manusia sudah mengalami hal yang namanya komunikasi. Meskipun bukan secara langsung maupun melalui kata-kata ataupun percakapan, tetapi manusia-manusia pada zaman dahulu sudah menunjukkan interaksi ataupun komunikasi melalui gambar ataupun yang pernah saya sebutkan tadi, body language, ataupun juga perilaku-perilaku yang menunjukkan atau mengindikasikan hal-hal tertentu yang mereka sama-sama ketahui, seperti itu. Dan tentunya semakin seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi pun semakin berkembang. Bisa dilihat pada zaman sekarang, ditemukannya handphone, kemudian telepon, ditemukannya internet, semakin mempermudah adanya komunikasi. Jadi komunikasi sudah tidak terbatas lagi pada jarak, waktu, ataupun kesulitan-kesulitan lain. Karena sekarang komunikasi pun bisa diakses dengan sangat mudah dengan melalui internet ataupun. Nah, pada kali ini pembahasan yang akan saya bahas lebih dalam mengenai komunikasi yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Sebenarnya apa sih komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal itu? Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu sendiri adalah komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri atau seorang individu dengan dirinya sendiri, sehingga kita tidak membutuhkan pihak kedua pada komunikasi ini. Nah, komunikasi dengan diri sendiri ini tidak harus selalu bermakna kita berbicara dengan diri sendiri, tidak selalu seperti itu. Jadi pada komunikasi ini bagaimana proses kita mengenali diri sendiri, kemudian menggali bakat kita ataupun mencoba mengenal diri kita, pastinya melalui proses komunikasi intrapersonal. Nah, saat kita merenung misalnya ataupun saat kita melamun, mungkin banyak hal yang dipikirkan oleh otak kita. Nah, pada proses tersebut terjadilah yang namanya komunikasi intrapersonal.
komunikasi intrapersonal ini tentunya sangat penting untuk membangun komunikasi interpersonal. Karena komunikasi intrapersonal ini menjadi dasar dari komunikasi interpersonal. Saat kita dapat berkomunikasi dengan diri kita dengan baik, tentunya kita akan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik pula. Saat kita mampu mengenal diri kita sendiri dengan baik, maka kita juga akan mengenal orang lain dengan baik pula. Nah, yang kemudian yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Nah, pada komunikasi interpersonal inilah diperlukan pihak kedua, karena komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara satu orang individu dengan individu yang lain, mau baik satu orang maupun lebih dari satu orang. Nah, di komunikasi interpersonal inilah kita bertukar informasi, kita mencari informasi, kemudian kita mempelajari mengenai orang lain, dan hal ini dilakukan secara tatap muka ataupun secara langsung. Tentunya tidak harus bertemu secara langsung, secara harfiah, tetapi bisa juga dilalui mungkin melalui video call ataupun media-media lain yang sudah tersedia. Dan pada proses komunikasi ini tentunya terjadi percakapan, baik itu menggunakan bahasa verbal ataupun ditunjukkan juga dengan ekspresi-ekspresi yang kita tampilkan. Hai, saya Adiliani Sabrina dari Fakultas Psikologi UNER. Nah, menurut saya itu apa sih pentingnya komunikasi di tengah-tengah wabah atau pandemi ini ya. Nah, itu kan corona ya. Corona itu pada awalnya muncul di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Kemudian pada awal tahun 2020 itu menyebar ke mana-mana gitu kan. Itu kan juga menyebabkan banyak kepanikan juga karena korban jiwanya banyak, juga kan orang-orang jadi panik. Nah, di situ itu kan banyak tuh orang yang kayak belum paham kayak gimana sih penyakit ini, bagaimana penyebarannya, dan gimana kan banyak orang awam yang belum paham dengan hal tersebut. Jadi di situ pentingnya komunikasi. Komunikasi itu penting untuk menyosialisasikan gimana sih penyakit ini itu apa, menyerang siapa saja, terus kemudian penularannya bagaimana, cara agar tidak tertular bagaimana, seperti itu kan sangat penting sekali dan juga sangat krusial ya. Terus kemudian selain itu komunikasi juga penting. Di tengah-tengah kayak gini kan akan banyak tuh berita-berita hoax kayak yang bohong-bohong tentang apa sih, misalnya ini penyakit ini apa ya nggak ngerti berita hoax. Ya pokoknya kayak banyak lah berita-berita hoax kayak ini tumbuhan ini bisa menyembuhkan corona, jadi Bapak Ibu harus membeli tanaman ini dengan sebanyak-banyaknya, kemudian dikonsumsi secara banyak. Nah, padahal itu tidak dibenarkan oleh para ilmuwan itu ya. Ternyata kan emang nyatanya juga vaksinnya sama obatnya juga belum ditemukan secara pasti gitu kan, obatnya apa. Nah, itu kan juga bener-bener krusial ya kan, itu kan penting banget komunikasi di situ. Terus selain itu juga kalau misalnya ini di daerah A ada, itu kemarin aku baca di Twitter ya kan, kemarin itu ada berita bahwa seorang misalnya Bapak A itu meninggal karena corona. Kemudian kan juga kayak tetangga-tetangga sekitarnya itu kan tahu kan, oh Bapak ini kena corona, kita nggak usah kesana, nggak usah kan akhirnya jenazahnya Bapak ini kan nggak ada yang menyolatkan, nggak ada yang menguburkan dengan layak gitu kan. Kemudian kan keluarganya juga kayak, lah apa sih, padahal Bapak A ini ternyata menderita sakit jantung. Kemudian karena pada akhir waktu mau meninggal itu kan Bapak itu menderita demam gitu ya, jadi kayak tugas rumah sakit itu udah langsung aja Bapak ini sakit corona gitu kan. Terus akhirnya meninggalnya itu juga itu kayak sesuai itu kan, kayak corona yang dibungkus plastik kemudian tidak boleh sama keluarga gitu kan. Nah, padahal nyatanya Bapak ini tuh ternyata sakit jantung. Kemudian kayak bayangin deh jadi keluarganya Bapak ini loh, kayak
bapaknya meninggal, tapi nggak ada satupun orang yang mau membantu memandikan jenazah, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan jenazahnya. Jadi kan kayak itu, sakit banget. Terus malah curhat. Kemudian itu ada yang menyebarkan bahwa bapak A ini tadi tuh kena sakit corona, kemudian foto KTP-nya itu disebarkan di sosial media juga. Itu kan parah banget nggak sih, kayak keadaan jenazahnya si bapak ini tuh belum tertangani dengan benar gitu kan, sedangkan itu malah datang berita simpang siur kayak foto KTP-nya bapaknya juga tersebar dan lain-lain itu kan. Nah, di situ komunikasi itu penting. Kayak misalnya kita itu harus membenarkan gitu loh. Itu beritanya benar apa tidak sebelum kita menyebarkan berita tersebut. Di situ pentingnya komunikasi. Selain itu juga misalnya kita berpisah nih dari keluarga kita, kayak misalnya keluarga kita tuh di lockdown di kota lain. Itu kan di situ juga pentingnya komunikasi, kayak kita gimana sih ngabarin ini, kayak keadaan kamu di sana bagaimana, makannya bagaimana, apakah tercukupi. Itu kan juga agar kita yang punya keluarga di sana itu lebih tenang gitu kan, juga keluarga kita di sana aman, sehat begitu. Terus juga keluarga kita di sana juga tahu keadaan kita bagaimana gitu. Terus apalagi ya, komunikasi itu pokoknya penting banget sih dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah wabah kayak gini, agar itu tadi, agar tidak ada berita-berita hoax, agar tidak ada kepanikan masyarakat juga. Ini kan seharusnya di tengah wabah kayak gini juga itu sama nyalain pemerintah, seharusnya kan juga itu komunikasi juga penting kan. Banyak yang kayak apa, pemerintah tidak bekerja dengan baik, padahal kan nyatanya mereka sudah berusaha sekuat mungkin lah ya buat mencegah menyebarnya penyakit corona ini di Indonesia. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan pemerintah lain, itu kan juga pemerintah Amerika misalnya, itu ternyata penanganan di Indonesia itu lebih bagus daripada di Amerika, padahal Indonesia negaranya lebih tertinggal daripada Amerika gitu kan. Terus juga di situ pentingnya komunikasi, jangan kita langsung menyalahkan kayak ini kita hujat pemerintah tidak bekerja apa-apa, tidak ngapa-ngapain. Itu nggak bisa gitu kan. Kita harus benar-benar komunikasikan juga, pemerintah juga harus mengkomunikasikan kayak ini loh, kita udah melakukan ini. Nah, masyarakat nanti perannya begini, seperti itu. Bye, makasih udah dengerin. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Hamidah. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai bagaimana sih pentingnya komunikasi dalam penanggulangan virus corona ini. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui, komunikasi itu upaya untuk menyampaikan pesan antara dua orang minimal atau lebih. Jadi komunikasi itu bisa aja kayak penyampaian suatu pesan yang bisa diterima oleh seseorang itu. Intinya seperti itu. Nah, dalam penanganan virus corona ini, menurut saya komunikasi itu penting banget ya. Apalagi komunikasi antara pemerintahan dengan warga negara. Ya, jadi kalau misalnya contohnya pemerintah itu dalam penanganan ini, pemerintah itu selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan edukasi bagaimana cara dan anjuran yang dianjurkan untuk agar warga negara ini tuh tidak melakukan hal-hal yang berpotensi atau riskan menyebabkan terjadinya penularan yang terus-menerus di masyarakat, penularan virus ini. Nah, kayak misalnya selalu menghimbau untuk selalu cuci tangan, sekarang yang terbaru menggunakan masker dan sebagainya. Nah, itu menurut saya tuh jadi penting banget. Jadi pemerintah tuh, jadi kan nggak semua warga negara tuh pemahamannya sama. Jadi ininya tuh pemerintah tuh harus selalu selalu benar-benar selalu mengingatkan, intinya selalu mengingatkan kepada masyarakat, selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, untuk timbal baliknya misalnya dari masyarakat ke pemerintah itu misalnya penyampaian aspirasi masyarakat, kayak misalnya banyak nih sekarang kayak mereka yang nggak bisa di rumah aja, mereka yang memang kalau mereka nggak kerja hari itu tuh mereka nggak makan. Nah, itu mereka berusaha untuk menyampaikan ke pemerintah, soalnya mereka nggak bisa seperti ini. Nah, itu pemerintah juga bisa
memberikan solusinya. Bagaimana kayak misalnya adanya bantuan langsung, atau mungkin kayak sekarang ini ada penggratisan listrik dan sebagainya. Nah itu sih. Selain itu mungkin antar tenaga medis ya, kan tenaga medis itu yang bekerja langsung, yang intinya di garda terdepan. Jadi informasi dari tenaga medis mengenai pasien yang positif sekarang itu menurut saya itu juga penting banget. Soalnya kita tuh jadi tahu persebaran minimal tuh, persebaran itu di mana. Jadi kayak misalnya udah terjadi di daerah kita, berarti itu kita tuh juga harus semakin hati-hati gitu, semakin menjaga. Siapa tahu yang ada di sekitar kita tuh pernah melakukan interaksi dengan yang positif itu. Jadi harus benar-benar terbuka setiap hari itu. Makanya kayak misalnya sekarang ini, jadi setiap hari itu harus selalu di-upgrade informasi terbaru mengenai berapa pasien yang sudah positif, dan itu tuh persebarannya tuh di daerah mana aja. Itu menurut aku penting banget sih. Jadi kita tuh bener-bener gimana ya, kita tuh bener-bener tahu daerah kita tuh udah seperti apa. Jadi kayak kita tuh misalnya udah merah tuh komunikasinya ini tuh kayak apa ya, kita tuh lebih mewanti-wanti gitu, intinya seperti itu. Nah selain itu mungkin dari sisi penelitian kayak gitu, komunikasi, misalnya mereka udah menemukan makanan apa sih yang dianjurkan. Kayak misalnya yang terbaru ini ternyata jambu biji itu baik untuk penangkalnya, seperti itu. Kayak misalnya penemuan yang dari rimbangan itu kayak seperti itu. Nah jadi kita tuh bisa sama-sama, jadi kok dari komunikasi ini tuh kita tuh bisa sama-sama menyampaikan pesan yang intinya tuh kita tuh bisa sama-sama mencegah virus ini berkelanjutan, dan kita tuh sama-sama bisa melewati masa-masa krisis seperti ini, seperti itu. Terus apa lagi ya, mungkin dengan komunikasi juga tuh apa-apa tuh bisa terbuka. Mungkin penanganan, jadi dengan komunikasi yang terbuka ini mungkin masyarakat tuh juga merasa lebih nyaman, merasa lebih gak dibohongin oleh pemerintah mungkin. Jadi seperti kayak gitu di menurut saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, komunikasi merupakan hal yang sangat penting, di mana manusia melakukan komunikasi setiap harinya dalam bentuk apapun, terutama dalam kondisi yang sekarang ini, di mana manusia memerlukan komunikasi secara efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi mengenai wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Tentunya, wabah ini sedikit banyak telah mempengaruhi aktivitas manusia seperti bekerja di kantor, bersekolah, dan lainnya. Banyak aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka harus dilakukan dengan online melalui rumah masing-masing. Tentu saja, jika hal ini terus dibiarkan, akan menjadi tidak baik. Sehingga diperlukan komunikasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat tentunya dalam proses menangani wabah COVID-19 ini. Komunikasi ini tentunya harus berjalan secara efektif dan efisien, serta harus berjalan secara kontinu, sehingga wabah ini dapat diselesaikan dengan tepat serta tidak berkepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Abdillah. Saat ini dunia tengah digegerkan oleh mewabahnya suatu virus yang bernama virus corona. Virus ini telah menginfeksi banyak orang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Virus ini banyak sekali menimbulkan korban jiwa. Namun perlu kita garis bawahi, banyak juga orang-orang yang sudah sembuh dari virus corona ini. Akibat dari banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh virus corona ini, banyak orang ataupun masyarakat yang menjadi panik, sehingga
mereka salah ataupun keliru dalam memahami informasi-informasi ataupun berita-berita mengenai virus corona, dan juga mudah untuk termakan berita yang tidak benar atau berita hoax. Menurut saya pribadi di sini peran komunikasi sangat penting dalam penanganan virus corona, karena dengan komunikasi cerdas dan baik kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting dan bermanfaat mengenai virus corona. Selain itu juga kita bisa mengurangi resiko penyebaran virus corona. Kemudian kita juga bisa mengurangi rasa kepanikan atau kekhawatiran di tengah masyarakat. Kita harus bisa untuk menahan diri untuk tidak dengan mudah menyebarkan informasi ataupun berita-berita mengenai virus corona, terutama berita hoax ya. Karena hal itu bisa menimbulkan kepanikan yang berlebihan pada masyarakat ataupun orang lain yang kita beri informasi. Selain itu, kita juga bisa membentengi diri kita dari berita-berita hoax dengan cara selalu memantau perkembangan virus corona ini melalui informasi-informasi ataupun berita-berita yang disampaikan atau diberikan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini. Di sini kita juga bisa selalu untuk menjaga kesehatan diri kita dan kebersihan lingkungan. Kemudian kita harus berkomunikasi dengan cerdas dan baik dan selalu mengikuti anjuran dari pemerintah. Waspada boleh, namun jangan panik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi mengenai virus corona itu sendiri sebenarnya sangat mudah untuk diakses. Di internet banyak berita-berita yang muncul yang selalu update setiap hari tentang perkembangan corona. Kemudian banyak juga orang-orang yang berlomba-lomba untuk membagikan informasi yang paling update mengenai virus ini. Banyak ditemui sih sepertinya, contohnya seperti di WhatsApp, kemudian di Instagram, banyak orang yang memasang status untuk meningkatkan awareness kita terhadap virus corona ini. Nah, ini contohnya adalah tips-tips atau cara-cara sederhana untuk mencegah virus ini. Akan saya bacakan. Yang pertama adalah tentu saja kita harus menghindari tempat-tempat yang banyak pengunjung atau kegiatan ini disebut dengan social distancing. Nah, untuk social distancing sendiri sebenarnya sudah sangat diterapkan menurut saya di Indonesia. Apalagi untuk sekolah-sekolah ataupun kampus sudah memberlakukan pembelajaran jarak jauh dengan memberi tugas ataupun soal-soal melalui daring atau internet. Selain itu banyak juga tempat kerja yang memberlakukan work from home. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu tentunya tidak bisa diterapkan 100% karena membutuhkan tatap muka. Contohnya saja seperti jasa ojek online, seperti itu tidak dapat dilakukan dengan social distancing. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker saat bepergian atau keluar rumah. Nah, ini tentunya sangat penting karena mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk tindakan pencegahan lebih baik kita menggunakan masker saat bepergian. Memang untuk virus corona sendiri sebenarnya bukan tipe virus yang penyebarannya melalui airborne, tetapi melalui droplet. Tapi siapa yang tahu, karena bisa saja saat orang bersin atau tidak sengaja berpapasan dengan orang lain, lalu cairannya dan kebetulan dia
terinfeksi corona, kemudian cairannya terkena kita, siapa yang tahu. Jadi lebih baik untuk mencegah. Kemudian yang ketiga adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun. Hal ini terutama saat kita sering keluar rumah atau dari luar rumah. Sebelum masuk rumah, wajib untuk mencuci tangan. Karena tangan kita itu sebenarnya adalah anggota tubuh yang sangat kotor. Karena banyak berkontak dengan benda-benda, memegang benda-benda di sekitar kita. Seperti misalnya saat memegang uang, kemudian memegang barang belanjaan, dan kita tidak pernah tahu sebenarnya apa saja yang menempel di situ. Atau juga bisa kalau misal sedang tidak ada di rumah atau kesulitan untuk menemukan sabun cuci tangan dan air bersih, maka bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Kemudian yang keempat adalah hindari terlalu sering untuk menyentuh area mulut, hidung, dan juga mata sebelum mencuci tangan. Karena seperti sudah disebutkan tadi, virus ini menyebar melalui droplet. Jadi kalau misalnya tangan kita terpercik atau terkena cairan yang ada virusnya, terus kemudian masuk melalui mulut, masuk ke air liur, kemudian masuk ke dalam mulut, tentunya ini akan berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah tutup mulut saat batuk dan bersin. Nah, untuk hal ini sebenarnya merupakan hal yang wajib dilakukan karena ini terkait tindakan pencegahan agar orang lain tidak terkena virus atau bakteri yang mungkin ada pada kita saat kita batuk atau bersin. Sebenarnya tidak hanya pada saat corona, tetapi saat batuk ataupun bersin biasa saja. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita. Nah, untuk saat-saat seperti ini, menjaga kebersihan itu sangat penting, terutama di area-area yang sering disentuh atau berkontak langsung dengan dunia luar. Contohnya saja seperti gagang pintu, kemudian saklar lampu, hal-hal benda-benda seperti itu kan banyak disentuh. Jadi disarankan untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Dan sebenarnya tidak sulit untuk membuat desinfektan sendiri dengan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Untuk caranya sudah banyak tersedia di internet. Nah, selain kita tahu cara-cara untuk mencegah, tentunya kita juga perlu mengetahui ciri-ciri apa yang terdapat pada orang yang terinfeksi virus corona. Karena kita tidak pernah tahu sebaik-baiknya kita mencegah. Mungkin bisa saja orang terdekat kita atau teman kita terinfeksi virus ini dan kita tidak pernah tahu, begitu. Dan sebagai bentuk kewaspadaan saja agar tidak tertular virus corona. Nah, dan menurut penelitian, gejala dari orang yang terinfeksi virus corona itu baru muncul atau biasanya muncul itu sekitar 2-14 hari setelah terpapar virus. Jadi, tapi ini untuk tidak sama rata untuk semua orang, tetapi tergantung setiap individu. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama demam. Nah, di sini kalau seseorang terinfeksi virus corona, dia akan terjadi peningkatan suhu tubuh di atas normal, sekisaran 38 derajat Celcius ke atas. Kemudian yang kedua adalah batuk kering. Nah, ini juga tanda-tanda yang lumayan bisa dilihat. Orang yang terinfeksi corona akan mengalami batuk kering dan rasa gatal di tenggorokan sebagai bentuk infeksi dari virus. Sistem kekebalan tubuh akan mengirim respon apabila terdapat patogen yang masuk ke dalam tubuh dengan batuk.
Jadi sebenarnya batuk ini merupakan respon dari tubuh kita saat virus ini mencoba masuk ke dalam tubuh, begitu. Kemudian selanjutnya adalah kelelahan. Ciri orang yang terinfeksi coronavirus pada minggu pertama selanjutnya adalah kelelahan. Jadi tubuh itu terasa lemas, lesu, dan letih untuk beraktivitas seperti biasanya. Saat orang yang banyak beraktivitas kemudian merasa lelah, tentunya hal ini wajar. Tetapi pada penderita atau orang yang terinfeksi corona, dia akan merasa kelelahan tanpa alasan yang jelas. Untuk hal-hal yang biasanya dilakukan sehari-hari atau aktivitas-aktivitas sehari-hari, mereka gampang merasa kelelahan. Kelelahan ini terjadi ketika otot-otot yang ada di dalam tubuh menjadi tegang, serta menurunnya fungsi otak untuk melakukan berbagai rutinitas sehari-hari. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pegal-pegal. Ini hampir sama dengan kelelahan. Seseorang yang terinfeksi virus ini akan merasakan sakit yang berlebihan pada otot dan jaringan di sekitarnya. Jadi bukan hanya lelah, tetapi hingga merasakan sakit di otot-otot yang ada di tubuh. Kemudian untuk yang terakhir ada sesak napas. Nah, sesak napas ini merupakan ciri utama seseorang yang terinfeksi virus corona dan dapat dilihat. Pada dasarnya coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi saat virus ini menyerang paru-paru, kemudian dia akan membuat seseorang itu sulit untuk bernafas, akibatnya dia akan mengalami sesak nafas.